Disiarkan langsung dari Studio Promosi Kesehatan RSUD Pamengpeek Provinsi Jawa Barat. Talkshow kesehatan untuk kita semua. Halo selamat siang wargi dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram RSUD Pamengpeek Garut, ataupun melalui siaran ulang pada akun YouTube RSUD Pamengpeek. Wargi, banyak nih dari kita yang merasa sehat karena tidak memiliki keluhan berarti pada tubuh. Padahal diam-diam tekanan darahnya tinggi. Hipertensi sering disebut sebagai silent killer dan baru disadari setelah muncul komplikasi serius seperti stroke atau serangan jantung. Nah, pada talk show kali ini, dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia, kita akan membahas topik tekanan darah terkontrol, hidup lebih berkualitas. Bersama dengan narasumber hari ini, Dr. Muhammad Iqbal, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam Teh. Ya, apa kabar hari ini, Dok Iqbal? Alhamdulillah sehat Teh. Baik ya, Alhamdulillah. Semoga wargi yang sedang menyimak juga selalu ada dalam keadaan sehat. Dokter, terima kasih sudah hadir dalam talk show kesehatan kali ini. Dan untuk itu, bagi warga yang ingin bertanya mengenai hipertensi kepada Dokter Iqbal, bisa ditulis melalui kolom komentar pada live Instagram RSUD Pamengpeek Garut. Baik dok, kita pengen tahu nih bagaimana sih hipertensi ini bisa disebut sebagai silent killer yang secara diam-diam menyerang tubuh kita. Dan kalau kita baca nih pada laman Kemenkes, ternyata jadi tren peningkatan kasus hingga menempatkan Indonesia pada peringkat kelima dunia dengan jumlah kasus hipertensi tertinggi. Sebenarnya ada apa sih dok, dan hipertensi itu apa ya? Ya, jadi Teh memang kalau hipertensi biasanya kalau orang awam tahu ya, yaitu tekanan darah tinggi ya Teh ya. Di mana tekanan darah tinggi di sini ialah dikatakan bahwa dengan adanya kondisi tekanan darah yang biasa kita periksa itu di atas. Untuk sistol itu tekanan darah yang di atas gitu ya, itu sekitar lebih dari 140, dan diastolnya atau yang pernya yang bawahnya itu di atas 90. Dan memang untuk hipertensi ini tadi yang sudah dibahas atau dijelaskan oleh Teri ya, bahwa untuk hipertensi ini sebagai silent killer. Jadi memang sangat sangat jarang bergejala gitu. Jadi tahu-taunya pasien itu datang ke rumah sakit itu ya dengan kondisi yang memang tadi sudah dibilang stroke atau serangan jantung atau gagal ginjal gitu. Tanpa sebelumnya diketahui bahwa ternyata pasien memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi tadi. Oke dok. Nah kalau kita lagi diukur tekanan darah tuh seringkali kan disebutin nih sama perawatnya begitu ya atau bidannya yang ukuran atasnya sekian, bawahnya sekian. Nah, sistol dan diastolik itu apa sih dok? Itu istilah untuk apa nih dok? Ya, jadi kalau misalnya untuk sistolik atau diastolik itu sendiri, jadi dia ada hubungannya dengan eh, apa eh, tekanan darah yang jadi kalau misalnya jantung itu dia kan melakukan ada denyut ya, ada denyut di mana untuk denyut itu yaitu menunjukkan adanya sistolik itu jantung ketika memompa gitu. Jadi tekanan di mana ketika jantung terdengar memompa yang paling pertama gitu pada waktu di tensi gitu. Nah, misalnya pasien dilakukan pengukuran tensi gitu. Nah, kan itu kan terjadi penekanan misalnya di arteri brachialis gitu yang ada di lengan gitu. Nah, itu kan ada ditekan sehingga tidak ada aliran di sana. Nah, ketika dilepaskan, otomatis nanti kan ada aliran, di mana aliran yang dikatakan aliran itu ialah yang dipompa dari jantung ke perifer atau ke misalnya ke tangan itu sendiri yang kita lakukan pemeriksaan tensi tadi. Nah, untuk sistolik itu sendiri ialah yang menunjukkan tekanan saat jantung memompa darah saat tanda klik yang pertama gitu. Sedangkan diastolik itu menunjukkan saat dia itu berelaksasi. Jadi kayak waktu dia penekanan dan juga atau memompa dan saat feeling gitu. Nah, itu sistolik atau diastolik gitu. Nah, biasanya kalau diastolik itu terdengar pada waktu yang di akhir gitu. Sedangkan yang sistolik itu yang awal biasanya kalau misalnya setelah dilepas gitu ya. Kalau misalnya
perawat atau dokter melakukan tensi, itu dia akan mendengar tuh bunyi tek yang pertama itu sistoliknya, sedangkan yang diastolik itu yang paling terakhir gitu. Nah, untuk pengukurannya sendiri, Dok, bisa dikatakan hipertensi itu ukurannya berapa ya, Dok? Kan kita suka punya tuh di rumah ada alat tensi yang otomatis begitu. Nah, Nah, yang menentukan ya. itu angkanya di berapa, Dok? Nah, untuk tensi yang dikatakan dengan hipertensi ialah apabila sistoliknya itu di atas 140 gitu. Untuk yang sistolik, sedangkan untuk yang diastolik itu apabila tekanan darahnya itu di atas 90 gitu. Seperti itu teh untuk apa? Untuk definisi dari hipertensinya itu sendiri. Itu ukuran batas maksimal ya, Dok ya. Kalau lebih dari itu Ya. berarti bisa dikatakan Hmm. hipertensi dan tentunya perlu pemeriksaan lebih lanjut. Nah, untuk pengukuran sendiri, Dok, secara ideal caranya adalah cara yang khusus untuk tensi nggak boleh setelah olahraga kah atau bagaimana caranya, Dok? Ya, jadi memang untuk idealnya itu untuk pengukuran tekanan darah itu sendiri ialah yang pertama pasien atau orang yang akan diperiksanya itu harus dalam keadaan rileks gitu. Jadi jangan sampai misalnya gini, pasien dia turun dari angkot gitu, terus misalnya dia datang ke klinik gitu ya, jalan kaki jauh gitu. Eh, Diusahakan pasiennya harus istirahat dulu minimal 5 menit. 5 menit udah istirahat, rileks. Nah, baru kita lakukan pengukuran tekanan darah dan pengukuran tekanan darahnya pun si apa kalau misalnya ini yang paling bagus itu ialah didudukan kursi yang ada buat tangan gitu, yang apa yang ada ini buat tangannya biar pasiennya tuh rileks si tangannya dan diusahakan sejajar dengan jantung untuk tangan yang akan dilakukan pemeriksaan tensi tersebut gitu. Sehingga pasien nyaman gitu. Jangan sampai misalnya pasiennya habis olahraga itu kan otomatis nanti heart rate atau nadi jantung apa denyut jantungnya pun akan meningkat seperti itu. Atau misalnya eh, untuk ukuran misalnya pemeriksaannya tidak rileks, misalnya pasiennya misalnya duduknya tidak nyaman gitu. Dan juga sama halnya dengan ininya juga teh, apa namanya tuh alat ukurnya juga. Nah, jangan sampai alat ukurnya itu tidak sesuai dengan porsi tubuh pasien atau yang akan diperiksa. Misalnya pasiennya terlalu obesitas gitu sehingga di ukuran mantetnya itu tidak menutupi hampir daripada lengan atasnya itu. Misalnya dia sampai kalau ini bahasa Sundanya lah marketengteng gitu, nggak menutupi semua lengan itu juga jelek. Atau misalnya pasiennya terlalu kurus gitu, sedangkan si mansetnya terlalu gede gitu untuk ukuran dia, itu juga akan mempengaruhi. Jadi diusahakan ya ideal mungkin itu si mansetnya juga harus sama dengan ukuran tubuh pasiennya itu sendiri, gitu teh. Oke, ternyata banyak hal ya, Dok, yang mempengaruhi hasil dari pengukuran tekanan darah ini nih. Lalu banyak juga nih, Dok, yang bertanya, kenapa sih tekanan darah tuh bisa berubah-ubah gitu, Dok, dalam satu hari itu bisa jadi tinggi, bisa jadi rendah. Nah, itu apa saja sih, Dok, yang mempengaruhi? Jadi untuk yang mempengaruhi ya otomatis adalah kita tahu yang namanya adanya siklus sirkadian gitu ya. Jadi siklus sirkadian itu eh, siklus di dalam istilahnya di dalam tubuh kita itu kan memang ada hormon terus dan yang lainnya gitu ya, yang memang akan mempengaruhi tekanan darah kita gitu. Jadi bisa jadi tekanan darah saat pagi atau siang atau malam itu akan berbeda gitu. Atau misalnya tekanan darah saat kita bangun juga akan berbeda seperti itu. Nah, siklus ini yang meregulasi itu apa tekanan darah. Otomatis gitu. Berbeda halnya kalau misalnya kita lagi malam, mungkin dia lebih rileks gitu ya, saat istirahat gitu. Jadi pengukurannya akan jauh berbeda dengan misalnya saat waktu siang hari ketika misalnya dia habis bekerja atau misalnya ketika ada stres atau apa gitu. Nah, otomatis apa tekanan darah yang akan diperiksa pun akan berbeda seperti itu. Jadi ya pasti akan naik turun gitu. Namun ya yang kita lihat adalah yaitu uh, apakah naik turunnya itu masih dalam range normal atau memang sudah di atas yang tadi 140/90.
Kalau misalnya udah di atas itu, ya mungkin ada terindikasi adanya tekanan darah tinggi. Untuk pemeriksaan tekanan darah yang tadi kalau di atas 140 sebaiknya konsultasi ya dok ya, apakah memang benar hipertensi atau akibat dari hal lain-lainnya seperti aktivitas fisik tadi Ya, yang dokter sebutkan. ya, dan gini Dok, kadang kita tuh jadi kalau misalnya di buku itu dijelaskan bahwa ada yang namanya pemeriksaan, jadi pemeriksaan tensi itu banyak ya, maksudnya tuh settingannya ada yang settingan di rumah sakit, atau settingan atau puskesmas atau klinik gitu ya. Terus ada juga settingannya di rumah gitu, terus juga ada settingan di apa rawat inap gitu. Nah, yang paling bagus tuh yang mana? Biasanya sih yang eh, tekanan darah yang dipantau selama 24 jam. Itu biasanya yang dirawat di rumah sakit, misalnya di ICU, yang kalau Teteh bisa lihat, misalnya di pasien ICU kan sering ada yang pakai manset selama 24 jam. Itu kan itu terlihat tuh di monitor tren tekanan darah gitu. Cuma kan tidak mungkin seperti itu. Nah, ada yang di rumah sakit. Nah, kadang pasien tuh ada yang mention white coat hypertension tuh jadi tekanan darah yang pasien suka bilang gini, dok di rumah mas saya emang nggak pernah darah tinggi, tapi kalau mau ketemu dokter terus diperiksa di dokter suka tekanan darahnya naik. Nah itu tension, mungkin apakah memang adrenalin atau gimana seperti itu. Nah, yang paling ideal tadi yang tadi terus, nah yang kedua yang lebih ideal juga adalah yang di rumah itu. Jadi pasien bisa beli, sekarang kan banyak ya teh yang pakai matic apa yang otomatis gitu ya, tekanan darah otomatis. Nah, itu bisa dilakukan pengukuran sendiri di rumah. Nah, itu dicatat gitu. Misalnya jam segini, tensi segini, jam segini, dan segini. Nah, itu bisa itu untuk laporan ke dokternya kalau memang ternyata di rumah mah bagus dok, nggak pernah tinggi gitu, tapi pas waktu ketemu dokter suka tinggi gitu. Nah, itu yang menjadi catatan yang mungkin jadi lebih bagus gitu kalau ada catatan yang tadi gitu. Di rumah bisa dicatat untuk bahan konsultasi nanti ya dok ya, saat Ya, dokter. Baik, untuk penyebabnya sendiri nih dok, atau faktor resiko yang meningkatkan terjadinya hipertensi pada seseorang, apa aja sih dok? Nah, untuk faktor resikonya ini sendiri, yang pertama ya tentu aja adalah usia gitu. Jadi makin usia lanjut ya makin berisiko untuk mengalami tekanan darah tinggi gitu. Karena kan ada perubahan fisiologis daripada apa pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darahnya itu sedikit kaku, jadi lebih kaku dibandingkan pada waktu usia muda, sehingga nanti pompa jantung akan lebih berat sehingga mengakibatkan tekanan darah tinggi tadi. Terus yang kedua adalah obesitas. Terus yang ketiga adalah adanya kurang olahraga, terus juga merokok, stres, dan juga pola hidup yang tidak sehat. Jadi mungkin makanannya terlalu tinggi apa mengkonsumsi garam itu juga akan meningkatkan tekanan darah tinggi. Tadi dari usia dan juga gaya hidup ya dok yang banyak mempengaruhi. Nih dok, ada Ya. beberapa juga orang yang sedang hamil, ibu hamil begitu, pada saat sebelum hamil dia tidak ada riwayat hipertensi, tapi ketika hamil kok tensinya jadi naik terus nih dok. Itu sebenarnya ada apa sih dok dengan tubuhnya? Jadi kalau itu mungkin lebih ke arah, jadi kalau misalnya hamil dengan adanya hipertensi dalam kehamilan itu memang beda untuk fisiologi apa untuk patofisiologinya atau perjalanan penyakitnya gitu ya. Di mana itu biasanya memang karena eh, yang pertama biasanya adanya pengapuran daripada si plasentanya gitu yang biasanya ada hubungannya dengan risiko untuk keracunan dalam kehamilan seperti itu. Dan ya eh, perlu dipantau juga untuk tekanan darah pada kehamilan apabila memang sudah terindikasi ke arah yang tadi keracunan kehamilan atau preeklamsi itu gitu. Namun biasanya kalau memang pure daripada tekanan darah kehamilan itu biasanya sih setelah kehamilannya dilahirkan gitu biasanya kembali normal gitu. Tapi ada juga yang berlanjut malah menjadi hipertensi apa kronik gitu.
gitu. Jadi akibat daripada hipertensi dalam kehamilan, terus selanjutnya malah pasien mengalami hipertensi yang kronik gitu. Berarti kalau punya faktor-faktor resiko tadi harus lebih waspada ya dok dengan melakukan pengecekan lebih rutin daripada biasanya. Nah, untuk tanda gejala dok, Iya. tadi tuh kan di-mention ya kalau hipertensi ini silent killer, tapi ada nggak sih dok yang bisa kita kenali atau bisa kita lihat bahwa ini tuh tanda-tanda ke arah hipertensi itu agar lebih waspada? Jadi kalau misal ya tadi benar bahwa hipertensi itu silent killer di mana dia itu paling banyak itu tidak bergejala gitu. Namun idealnya pada orang yang sehat, yang dikatakan sehat dalam artian bahwa pasiennya nggak pernah ada keluhan apapun, itu disarankan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah itu minimal 1 tahun 1 kali. Contohnya misalnya dengan pemeriksaan yang lagi digemborkan di apa di Kemenkes yaitu cek kesehatan gratis ya, cek KG ya. Betul. Jadi minimal 1 tahun sekali dilakukan pemeriksaan tensi gitu pada pasien yang sehat, pada orang yang sehat gitu. Nah, sedangkan kalau kapan sih warningnya gitu, yang menjadi mungkin saya ada darah tinggi gitu. Yang paling sering biasanya pasien itu mencari pertolongan atau pengobatan itu ialah sudah ada gejala-gejala misalnya nyeri kepala, terus juga pundak terasa berat, itu sesak gitu. Yang mungkin salah satunya adalah merupakan target organ akibat daripada tekanan darah tinggi itu gitu. Jadi ya itu dia uh, hipertensi itu biasanya sudah bergejala itu apalagi yang emergency gitu ya, yang memang sudah ada target organ gitu. Dan target organnya banyak. Salah satunya yang ke otak ya, mungkin nyeri kepala hebat gitu, yang sudah diobatin dengan obat anti nyeri tapi tidak hilang-hilang. Ternyata ketika ditensi, tensinya misalnya 200, 190, ternyata pas waktu di CT scan ternyata ada stroke misalnya, apa itu penyumbatan gitu atau perdarahan yang mungkin gejalanya hanya nyeri kepala hebat biasa gitu, bukan yang seperti halnya stroke yang mungkin orang awam taunya misalnya lemper sebelah gitu, enggak gitu. Atau misalnya tiba-tiba matanya itu eh pandangannya itu buram gitu, bisa. Atau misalnya serangan jantung juga bisa, atau sesak juga bisa, yang ditandai dengan adanya mungkin adanya edema paru atau paru-parunya memang ada terisi cairan akibat daripada organnya bisa. Tapi kalau misalnya kadang juga ada yang nyeri kepala, eh, pundak gitu ya. Kadang seperti itu juga datang ke kita gitu. Takutnya tensi apalah gitu. Ternyata pas waktu di Untuk tadi yang dijelaskan dokter nih ada beberapa komplikasi juga yang justru munculnya itu tanda dan gejalanya ketika sudah ada masalah dengan organ lain gitu ya dok ya. Jadi kuncinya memang harus tadi cek rutin kesehatan kita yaitu tekanan darahnya. Nah dok untuk pencegahannya sendiri apa sih dok yang harus kita lakukan nih karena kita ngerasa oh, kayaknya sehat-sehat aja gitu karena tadi si tensi ini tidak ada tanda yang khas begitu. Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari tensi ini? Eh, jadi kalau untuk pasien, maksudnya orang sehat gitu ya, supaya tidak mengalami tekanan darah tinggi ya eh, intinya adalah pola hidup ya, gaya hidup gitu, dimana untuk menjaga supaya tensi kita aman ya, yang pertama adalah menghindari atau mengurangi konsumsi garam yang berlebih gitu, karena intinya adalah dari garam itu sendiri yang bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi tadi. Terus juga sama seperti orang yang memang sudah mengalami hipertensi juga, ialah makan makanan yang eh, jadi kalau misalnya dicari itu ya di Google gitu ya, bisa cari itu yang cerdik, yang bisa yang biasa saya Kemenkes, atau memang dietnya itu diet yang namanya tuh DASH gitu. Di mana yang yang disarankan itu ialah buah-buahan, sayuran gitu. Terus juga mengurangi makan yang berlemak.
gitu. Dan kemasan-kemasan juga makanan instan gitu atau cemilan, karena kan itu banyak banget kandungan sodiumnya gitu kalau misalnya Teteh lihat di komposisi seperti itu. Terus juga yang kedua adalah olahraga tentunya. Olahraga yaitu minimal 3 kali dalam 1 minggu selama 30 menit gitu ya. Dan juga olahraga terus juga diet dan juga kalau berat badan yang ideal gitu. Jangan sampai pasiennya apa orang menjadi obesitas seperti itu. Ya obesitas tentunya selain misalnya genetik atau apa gitu ya, salah satunya kan faktor resiko dari obesitas itu sendiri ya kurang kurang apa, aktivitas fisik seperti itu. Oke, baik. Utamanya tadi dari pola hidup yang sehat ya, Dok. Kita nih sekarang Ya. kan zamannya serba mudah gitu ya, Dok. Banyak juga yang punya lifestyle sedentary gitu, makan sambil rebahan, ngemil misalnya. Tentu itu juga bisa meningkatkan risiko dari hipertensi ya, Dok. Nah, sekarang kalau udah terlanjur nih ternyata kena hipertensi, Dok, apa sih yang harus dilakukan? Cara mengelolanya bagaimana? Kemudian tata laksana pengobatannya kalau kita di fasilitas kesehatan tuh seperti apa, Dok? Jadi kalau misalnya saya biasanya bilang ke pasien yang baru terdiagnosa hipertensi atau misalnya pasiennya itu baru ketahuan gitu ya hipertensi, yang pertama adalah menyadarkan pasiennya dulu. Jadi mengedukasi pasiennya bahwa yang namanya tekanan darah tinggi ini, hipertensi ini, dia bukan kayak penyakit yang misalnya batuk pilek, yaitu uh, batuk pilek dikasih obat batuk sama pileknya gitu. Beberapa hari udah sembuh, oke, obat di stop. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau pada pasien yang hipertensi, kita harus mengedukasi pasiennya bahwa hipertensi ini adalah penyakit yang memang bakalan istilahnya mah menempel seumur hidup gitu di pasiennya, yang mana penyakitnya itu hanya bisa dikontrol gitu. Jadi dikontrol di sini dalam artian ya berarti harus rutin ketemu sama dokter gitu ya untuk evaluasi bagaimana nih tekanan darah hari ini, saat ini gitu. Terus nanti pas kontrol gitu. Dan dievaluasi juga bagaimana gaya hidup pasiennya selama di rumah gitu misalnya. Kalau misalnya pas waktu kontrol gitu. Nah, jadi ya harus diedukasi terlebih dahulu terkait penyakitnya itu sendiri gitu. Yang kedua adalah selain dari obat-obatan yang akan kita kasih adalah terkait penyakitnya ini dia apabila misalnya tidak terkontrol, maka kita edukasi juga ke pasien bahwa kemungkinan komplikasi yang akan terjadi apabila misalnya pasien tidak compliance atau adherence atau minum obatnya tidak rutin atau tidak patuh itu seperti misalnya stroke atau misalnya kebutaan atau apa katarak atau apa gitu terus apa serangan jantung terus juga apa gagal jantung gagal ginjal seperti itu. Sehingga pasien akan merasa oh memang saya perlu untuk apa mengecekkan secara rutin tekanan darah dia. Nah terus selanjutnya yang kedua adalah yang tadi, lifestyle tadi, yaitu edukasi terkait pola makannya, terus juga olahraganya, seperti itu. Dan baru yang terakhir justru adalah yaitu obat-obatan. Nah, biasanya pasien itu akan bilang seperti ini biasanya, eee, "Ah dok saya mah nggak mau minum obat nanti ketergantungan, takut ginjal saya rusak," gitu. Nah itu yang harus pola pikir itu yang harus kita edukasi ke pasien, ke masyarakat bahwa justru dengan tidak minum obat tekanan darah secara rutin, itu yang akan mengakibatkan ginjalnya itu malah menjadi rusak gitu, karena tekanan darah tinggi tersebut yang mengakibatkan kerusakan pada ginjalnya gitu. Uh, apa bukan obat-obatannya gitu. Dan apabila misalnya pasien sudah terlanjur dengan gagal ginjal atau kerusakan ginjal dan memang yang harus cuci darah atau gimana, ya pasti dokter pun akan memilih obat-obatan yang memang apa istilahnya aman untuk ginjal gitu. Justru dengan minum obat tersebut kita berharap bisa mencegah dari kerusakan ginjal gitu. Jadi harus diedukasi juga terkait minum obat itu bukan merusak ginjal, tapi tidak minum obat justru akan mengakibatkan tekanan darah yang tidak terkontrol yang mengakibatkan ginjalnya akan menjadi rusak seperti itu.
Baik, jadi kekhawatiran dari penggunaan obat yang akan merusak ginjal itu justru salah ya dok ya, malah kalau tidak rutin konsumsi, lalu hipertensinya tidak terkontrol, itulah yang bisa merusak ginjal kita gitu. Nah dok, kalau sudah terdiagnosa hipertensi nih, kita tuh idealnya harus konsultasi ke dokter tuh rentangnya berapa lama sih dok? Apa tiap bulan kah? Atau berapa lama? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa hipertensi ini penyakit kronis yang pasti menempel pada tubuh pasien tersebut, ya berarti otomatis minum obat ya harus seumur hidup ya. Eh, ya kalau untuk seumur hidup ya berarti harus ketemu dokternya, ya berarti minimal itu adalah 1 bulan sekali, yaitu untuk konsultasi yang pertama. Terus yang kedua adalah untuk evaluasi gitu ya terkait tekanan darahnya gitu. Yang ketiga lah ya controlling gitu. Jadi kita lihat nih, tensinya supaya 1 bulan 1 kali itu fungsinya, ya kita lihat apa tren tekanan darahnya gitu. Nah, biasanya saya juga maksudnya itu mengedukasi bahwa kalau misalnya pasien punya tensian di rumahnya, otomatis ya kalau bisa dicatat gitu. Jadi nanti pas waktu kontrol 1 bulan sekali itu, kita evaluasi nih, kira-kira kapan sih dia mengalami tekanan darah tinggi gitu, apakah pagi, siang, atau malam, seperti itu. Jadi idealnya memang kalau ketemu ke layanan kesehatan, yaitu ke dokter, itu minimal 1 bulan 1 kali. Boleh di puskesmas, klinik, atau dokter terdekat atau ke rumah sakit gitu. Yang paling penting yaitu ketemu dokter 1 kali dalam 1 bulan. Oke, minimal 1 kali dalam 1 bulan di fasilitas kesehatan terdekat ya dok. Boleh di puskesmas, boleh di klinik, boleh di rumah sakit. Nah dokter ini banyak juga nih kekhawatiran tentang hipertensi itu eh, menurun begitu dok dari orang tuanya yang punya hipertensi juga. Benar nggak sih kalau hipertensi itu adalah penyakit yang menurun? Salah satu faktor risiko iya bisa. Cuma faktor risiko tersebut ya bisa dihindari gitu ya. Misalnya orang tua saya darah tinggi gitu, takutnya ke saya. Bisa, tapi bisa dihindari dengan ya itu tadi pola gaya hidup tadi. Apabila apa orangnya misalnya gaya hidupnya bagus gitu ya, tidak istilahnya aktivitas fisik bagus, makanan juga dijaga gitu. Insya Allah terhindar. Baik, dokter. Ini ada pertanyaan juga dari wargi RSPG nih yang ingin bertanya kepada dokter Iqbal. Yang pertama nih dok, untuk nutrisi tadi kan berpengaruh juga ya dok terhadap hipertensi. Ada nih orang yang suka minum kopi kemudian jantungnya jadi cepat, jadi deg-degan. Apakah minum kopi itu berpengaruh terhadap kejadian hipertensi dok? Ya, tekanan darah itu dia tinggi akibat daripada pompa jantung yang meningkat juga ya, gitu. Baik misalnya itu akibat dari kalau lansia itu dari kekakuan pembuluh darah di perifernya gitu ya, sehingga pompa jantung meningkat gitu, ya, atau yang lainnya gitu. Nah, si kopi itu sendiri mengandung kafein ya, di mana kafein juga akan meningkatkan heart rate atau tekanan denyut jantungnya itu sendiri gitu. Dan ini bisa jadi sebagai faktor risiko juga sih, seperti itu, untuk tekanan darah tinggi. Nah, jadi kalau sebaiknya tidak dikonsumsi ya dok, kalau tahu memang berdampak pada tubuh yang tidak baik ini. Selanjutnya nih dok, ini dari Ya, Sani. Mengenai tekanan darah rendah dok nih, tensinya di bawah 100, hmm, penanganannya harusnya seperti apa nih dok? Kalau tadi darah tinggi, yang ini darah rendah dok, harus hmm, seperti apa? ya. Jadi gini, kalau misalnya, jadi kita harus tahu dulu dia tuh range normalnya itu di berapa gitu. Dalam artian misalnya gini, pasien dengan tekanan darah yang memang biasanya 90-an atau 100-an, apakah memang dia ada keluhan yang uh, istilahnya dengan tekanan darah tersebut pasiennya ada keluhan atau tidak gitu. Kalau memang dia tidak ada keluhan, misalnya normal, memang biasa segitu, tidak ada keluhan sama sekali, ya berarti memang range normalnya di segitu gitu, tekanan darahnya gitu. Dan itu tidak apa-apa. Kecuali kalau misalnya pasiennya itu ada gangguan hemodinamik gitu, misalnya apa lemas, terus misalnya pingsan, atau misalnya
eee, akral atau ininya itu jadi dingin seperti itu, seperti tanda-tanda shock gitu ya, dengan tensi segitu ya berarti itu yang harus diwaspadai dan harus, dilakukan penanganan gitu. Karena tensi yang rendah itu bisa 2 kemungkinan, apakah memang dia normalnya segitu, yang kedua apabila memang ada gangguan hemodinamik, ya berarti harus diatasi begitu. Kalau misalnya gitu, yang paling banyak, itu misalnya wanita usia muda gitu, tensinya biasa 90/60 nggak ada masalah, ya nggak ada masalah, nggak apa-apa, nggak diapa-apain juga gitu. Berbeda dengan kalau misalnya, dia itu minum obat, misalnya tuh lansia minum obat, misalnya, apa, kakek-kakek gitu minum obat, prostat gitu minum, dengan obat tersebut pasti dia ada resiko yang namanya postural hypotension gitu. Jadi tensi, yang berbeda, dari duduk atau berdiri atau berbaring akibat dari perubahan tekanan darah gitu, biasanya karena obat itu. Itu juga harus diperhatikan gitu. Atau misalnya pada pasien yang perdarahan atau misalnya pada pasien yang diare gitu ya, sehingga dia, tensinya jeblok gitu, turun gitu, jadi hipotensi, yang biasanya normal 120, 100 terus tiba-tiba jadi 80 gitu tensinya. Nah itu berarti harus segera diatasi gitu, penyebab dari hipotensinya. Baik, jadi angka-angka itu tidak mutlak ya, tetap harus periksa dan butuh penanganan profesional dari tenaga kesehatan dan tenaga medis. Begitu Kak Hani, semoga terjawab ya tadi jawaban dari Dokter Iqbal. Dan boleh ya Dok kalau mau mampir ke Dokter Iqbal, nyari apa aja Dok? Praktek di hari Senin sampai Rabu dan hari Jumat. Hari Kamis kadang ada kadang enggak. Oke, boleh datang ke rumah sakit ketemu dengan Dokter Iqbal untuk konsultasi ya Kak Hani. Dan selanjutnya Dok, tentang stres nih. Tadi juga di-mention stres itu bisa mempengaruhi dan menjadi faktor risiko dari hipertensi nih. Apa yang terjadi sih Dok dengan tubuh kita kok bisa stres yang berkepanjangan menjadi hipertensi gitu? Iya, jadi kalau untuk stres ini sendiri ya otomatis hormon dan yang lainnya juga berpengaruh ya Teh ya. Eee, Istilahnya kalau kita stres otomatis nanti, respon fisiologis tubuh kita akan menjadi apa istilahnya, adrenalinnya tinggi gitu ya. Salah satunya misalnya jadi sering berdebar-debar, terus juga restless gitu. Atau misalnya jadi, kurang tidur seperti itu, otomatis itu yang bisa mempengaruhi, apa, dinamika daripada, tubuh kita gitu, karena kurang tidur, apa, lelah berkepanjangan ya otomatis mempengaruhi juga kepada tekanan dan kita gitu, sehingga mudah untuk naik gitu. Stres dan juga pola hidup ini sangat penting ternyata ya. Dok, nih selanjutnya ada juga pertanyaan dari diet nih dok. Tadi kan ada beberapa yang disebutkan ya dokter Iqbal tentang jenis diet yang dianjurkan dan wajib dihindari oleh orang dengan Oh. hipertensi. Jadi kalau misalnya pada, eee apa, Tete atau yang lainnya, lihat gitu ya di internet, itu banyak sekali ya, diet yang aman atau yang dianjurkan oleh, apa, eee, di guideline gitu ya terkait tekanan darah tinggi itu ada yang namanya DASH atau Dietary Approach to Stop Hypertension. Nah, apa saja sih makanan atau, yang, apa, bisa kita makan gitu, konsumsi. Yang pertama adalah sayuran dan buah-buahan, perbanyak sayuran, buah-buahan, terus ikan dan daging tanpa lemak, terus juga, kacang-kacangan, terus juga susu rendah lemak dan juga gandum utuh. Nah, apa yang harus dihindari? Ya, tentu yang tadi udah kita bahas bahwa garam yang berlebih gitu, makanan instan apapun yang cepat saji gitu ya, terus juga, gorengan, yang banyak lemak jenuh gitu ya, terus juga minuman manis dan juga makanan yang tinggi kolesterol gitu. Nah, berapa sih, garam gitu ya yang dianjurkan gitu, bagi yang penderita hipertensi itu sendiri, yang dianjurkan itu kurang dari 1,5 gram per hari atau misal itu untuk keseluruhan makanan ya. Jadi
atau kalau dikonversikan itu kurang dari 1 sendok teh. Jadi kurang dari 1 sendok teh gitu. Untuk keseluruhan untuk keseluruhan makan selama 24 jam gitu. Nah, biasanya saya bilang gini ke pasien, kan kita nggak tahu nih makanannya yang dimasak oleh orang lain berapa banyak garam yang dikasih gitu. Makanya pada orang-orang yang hipertensi disarankan kalau makan ya makan makanan yang dimasak sendiri gitu karena kita tahu takaran garam yang kita kasih berbeda dengan kalau misalnya kita beli langsung gitu di luar, otomatis kan apabila misalnya lauk yang di luar itu otomatis kan dia si penjualnya itu masak dengan porsi yang besar gitu, otomatis garamnya tinggi gitu. Jadi disarankan ya makan masakan yang dimasak oleh sendiri gitu. Kalau misalnya pasiennya memang sudah terdiagnosa hipertensi gitu. Nah, dengan mengolah masakan sendiri jadi lebih terkontrol ya dok ya, asupan dari garamnya itu. Nah, dokter, sebagai penutup nih, sebenarnya masih banyak pertanyaan bagi warga yang mau tanya-tanya, boleh konsultasi ke dokter Iqbal secara langsung ya. Untuk penutup nih dok, pesan apa sih yang mau disampaikan ke wargi RSPG agar terhindar dari hipertensi? Eee, jadi, kembali lagi bahwa hipertensi merupakan penyakit yang silent killer. Jadi, tidak ada gejala khusus ya bahwa kita mengalami hipertensi, sehingga disarankan, bagi orang yang sehat itu minimal 1 kali dalam 1 tahun itu ya bertemu dengan, eee dokter, baik itu di puskesmas atau klinik gitu ya, melakukan cek kesehatan gitu. Terutama ya itu yang digalakkan saat ini yaitu cek kesehatan gratis gitu. Jadi kita tahu nih tensi kita berapa gitu. Terus juga pada lansia itu faktor utamanya ya dengan lansianya itu sendiri. Jadi dengan adanya usia yang makin bertambah, ya berarti harus melakukan cek yang lebih reguler, lebih rutin dibanding pada waktu muda gitu. Karena kita nggak tahu kapan kita akan terkena tekanan darah tinggi gitu. Sebelum terjadi komplikasi yang berat gitu ya, lebih baik ya itu melakukan cek rutin dan perbaiki pola hidup gitu ya, makan makanan yang bergizi yang tadi sudah disebutkan dan rutin olahraga aktivitas fisik minimal 3 kali dalam 1 minggu selama 30 menit. Cek kesehatan, jaga pola hidup, dan juga pola makan ya dok, menjadi kunci untuk menjaga hipertensi, untuk menjaga dan menghindari diri kita dari hipertensi. Baik, terima kasih dokter Iqbal sudah berbagi ilmu yang luar biasa hari ini. Semoga kita semua juga dijauhkan dari berbagai macam penyakit termasuk hipertensi. Dan juga terima kasih bagi wargi yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga talk show hari ini bermanfaat. Dan tips yang sudah diberikan Dokter Iqbal tadi sudah bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita kenali dan kendalikan hipertensi sebelum hipertensi mengendalikan kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat. Terima kasih, Dok.